untuk membicarakan mengenai sejauh ini bagaimana hasil perhitungan suara cepat. Sekarang untuk Mas Arifki, ini kemarin saya sempat baca-baca Mas Rifki mengenai adanya isu undecided voters atau mungkin swing voters. Itukah yang menjadi kunci bagaimana hasil hitung cepat sekarang, dan memangnya ini sudah diperkirakan sebelumnya atau belum sih Mas? Ya, kalau kita cek dari banyak lembaga survei yang kredibel di nasional ya, artinya kan kalau kita berasumsi dari data awal ini tentu tidak berjauhan. Tapi kita kan finalnya kan nanti di sore ya. Artinya bahwa kalau penentu itu bahwa dalam waktu orang yang belum memutuskan pilihan itu kan tidak terlalu mempengaruhi. Karena memang jauh 3 bulan terakhir itu masing-masing pemilih sudah memutuskan pilihan. Artinya ya misalnya apakah dia pilih 01, 02 atau 03. Artinya dengan kita mengharapkan orang yang belum menentukan pilihan itu ketika ada isu-isu di Minggu Tenang lalu mereka itu memutuskan memilih, maka itu dianggap sebagai sebuah segmentasi suara baru bagi 01 atau 02 atau 03. Ini nggak terlalu relevan. Karena memang ketika munculnya narasi 01, 02, 03 itu sudah di otak pemilih itu sudah ada. Ini pilihan hati saya dan nggak mungkin berubah lagi. Karena memang ketika pemilih itu udah loyal, meskipun isu-isu negatif itu makin kencang, ini nggak akan terlalu memberikan pengaruh, Mbak. Swing voter juga sama, konsepnya seperti itu? Artinya swing voter ini kan memang pemilih yang artinya lebih ke rasional. Artinya mungkin dia memilih antara mana yang bagus, 1 atau 3, 2 atau 3. Atau pilihan-pilihan itu mungkin di akhir. Karena memang mereka menganggap bahwa mungkin dia akan cek program kerja, dan jumlah nggak banyak, Mbak. Karena jumlah nggak banyak, artinya meskipun swing voter ini menentukan, tapi jumlah nggak banyak. Artinya ketika memang dianggap ini sebagai sebuah strategi untuk menarik suara, saya rasa nggak terlalu mempengaruhi. Nggak berpengaruh ya. Kalau tidak salah saya pernah membaca dari Litbang Kompas sendiri, katanya undecided voters itu jumlahnya ada 5,8% beberapa bulan lalu ini. Itu akan bertambah atau menurun kalau seandainya sekarang kita cek itu datanya, Mas? Kalau kemungkinan sih harus kita cek ya dengan riset yang terbaru begitu ya. Cuman di sini tidak ditampilkan ya, itu yang ada itu seperti apa. Cuma tadi menyambung dari yang disampaikan Mas Rivi, itu benar bahwa audiens atau responden gitu ya, ataupun juga mungkin konstituen begitu yang sudah menentukan pilihan sejak awal, itu memang relatif tanda kutip fanatik gitu ya. Kalau dia sudah menentukan, apapun yang disampaikan dalam debat capres-cawapres itu tidak berpengaruh besar. Riset kita yang terakhir pada waktu debat keempat, kelima begitu ya, yang kita monitor begitu, itu yang bergeser tuh hanya kecil sekali, 7,8, di bawah 8% lah. Artinya narasi-narasi politik yang disampaikan oleh kandidat-kandidat ini, itu memang hanya relatif kecil menarik si pemilih untuk memilih pasangan itu. Gitu. Berarti kalau sekarang dengan tadi bilang sudah 66 ya? Sekarang 67 ya. 67%, sekarang sudah ada satu pasangan calon yang terlihat menonjol. Untuk pribadi seorang pengamat politik sendiri, yakinkah kita bisa satu putaran atau kita membutuhkan putaran kedua, Mas Arifki? Ya, kalau saya lebih berasumsi kepada hasil survei ya. Artinya kalau quick count kan hasil yang final nanti mungkin akan diumumkan oleh nanti di sore finalnya. Tapi asumsi besar satu putaran. Mungkin satu putaran. Masih asumsi ya? Iya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Ya, saya pertama yakin dengan 5 dari survei indikator maupun poll tracking itu kan menunjukkan sudah lebih dari 50% kan. Artinya tentu pencapaian yang dibutuhkan Prabowo Gibran adalah untuk mencapai syarat kedua, yaitu menguasai 20% di 20 provinsi. Karena kita kan punya 38 provinsi kan. Artinya kalau menurut saya dengan karakter Jokowi saja dia itu lemah kan di Aceh sama Sumatera Barat. Ini yang buat pemilu kemarin kan? ya? Artinya saya merasa mungkin Prabowo juga akan mungkin bekerja keras di Aceh mungkin. Di Aceh. Artinya dengan 38 provinsi, jadi Prabowo kan hanya membutuhkan 20 provinsi. Artinya kalau memang untuk mengejar syarat 20% itu nggak terlalu berat menurut saya. Tapi tentu finalnya, tentu lebih baik kita tunggu mana yang quick count yang dari berbagai lembaga resmi ya. Karena sebagai pengamat, peluang besarnya itu kan cukup besar, Mbak. Oke, baiklah. Kalau sekarang kita merujuk kepada kantong-kantong suara yang dulu diperbincangkan sebelum hari ini gitu, adakah yang bergeser, Mas? Ya, kalau saya rasa kita akan lihat kalau di quick count kan nggak detail ya, Mas. Nggak detail misalnya provinsi ini yang akan menguasai. Tapi yang menarik itu adalah bahwa penguasaan di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Karena memang segmentasi ini kita lihat bahwa dulu kan Pak Jokowi kan berseberangan dengan Pak Prabowo. Tapi hari ini adalah Prabowo Widodo. Bahwa di tubuh Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Oh, ada itu ya, Prabowo Widodo. Artinya battleground itu kan di Jawa Tengah. Artinya ini juga pertaruhan bagi Pak Jokowi juga Bu Mega. Bahwa selama ini Pak Jokowi memenangkan Pilpres itu adalah menggunakan mesin PDIP. Dan hari ini tanpa PDIP.
Dan battleground itu adalah Jawa Tengah. Karena memang pertaruhan harga diri PDIP adalah memenangkan Jawa Tengah. Makanya Ganjar lebih sering kampanye di Jawa Tengah kan Pak, dibandingkan daerah lain. Dan bagi Pak Jokowi, gue juga orang Jawa Tengah nih. Karena Gibran juga Jawa Tengah. Artinya Jawa Tengah ini penentuan apakah PDIP masih menang atau Jokowi yang memenangkan Jawa Tengah. Maaf saya potong, tapi tadi kalau nggak salah sempat saya lihat rekan saya yang di lapangan itu dari Semarang itu menyatakan bahwa suara terbanyak itu adalah untuk pasangan dengan nomor urut 3 gitu, berarti untuk Ganjar Mahfud. Apakah ini dengan data yang sudah 60% sudah berarti bahwa pasangan nomor 3 akan menang? Ya artinya kalau kita berasumsi di quick count kan artinya masih belum final kan. Yang terpenting sejak dulunya kan memang Jawa Tengah ini bantengnya daerahnya daerahnya PDIP kan. Artinya wajar juga bahwa memang PDIP menguasai Jawa Tengah. Tapi pertanyaan hari ini adalah bahwa migrasi yang dengan Jokowi membawa migrasi pemilih dari Ganjar ke Prabowo apakah berpengaruh atau tidak. Ini menunjukkan apakah personal Jokowi itu betul-betul diakui atau tidak di Jawa Tengah. Oke, jadi ini tentang bisa kita bilang tentang identitasnya sendiri ya. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan kembali ke Mas Iwan. Sekarang ini ada pertanyaan juga mengenai bagaimana sih Mas nanti hasil dari perbedaan hitung cepat dan juga hitung rekapitulasi. Itu kapan ya Mas ya, hitung rekapitulasi dari TPU yang sudah fix bisa kita yakini? Dari mana? Dari KPU. Bisa kita yakini? KPU kan sebulan lagi kan. Sebulan lagi ya, yang real count-nya sebulan lagi ya. Sebulan dari sekarang sama hasil yang mungkin dalam beberapa jam bisa kita terima. Ya kalau seperti tadi yang sampaikan bahwa margin of error yang kita gunakan adalah di bawah 1%. Dan sepanjang 15 quick count yang pernah kita lakukan sejauh ini itu memang di bawah 1%. Artinya hasil nanti katakanlah ketika suaranya sudah masuk 100%, ya insya Allah nanti ketika diumumkan oleh KPU ya plus minus 1% begitu. Artinya kalau itu memang data ini katakanlah stabil begitu ya, katakanlah ini stabil berarti peluang suara yang dominan oleh pasangan tertentu ini akan memenangkan. Jam berapa itu Mas untuk 100%? Ya ini kita belum tahu karena ini kan teman-teman di lapangan masih berproses begitu ya, karena kenyataan di lapangan itu ada yang unik gitu ya. Ada daerah-daerah atau TPS sampel kita itu melakukan proses penghitungan tidak seperti yang ditentukan oleh pemerintah atau regulasi. Misalnya harus dari Pilpres dulu, baru kemudian Pileg nasional, DPR RI, dan seterusnya ke tingkat bawah. Tapi di sejumlah TPS sampel kita ternyata ada juga yang memulai dari level paling kecil gitu ya, dari DPRD setempat begitu. Jadi ada semua titik sampel yang nanti kemungkinan selesai akan 100% akan mungkin agak malam lagi. Oke, berarti memang tidak dalam waktu dekat ya. Mungkin bisa sampai besok, kita masih belum tahu tergantung dari TPS-TPS-nya. Tapi kalau ini sih pasti, bayangan saya sih mungkin nanti jelang-jelang sore sudah 80%, 90%. Ya? Kalau sudah sekitar persentase masuk suara sudah sekitar 80% ke atas, itu kemungkinan stabilitas sangat tinggi. Nah, yang paling menonjol dari perbedaan hasil hitung cepat sama hasil rekapitulasi dari KPU nanti berarti? Ya kalau yang pasti kalau kita dari quick count ini kan kita hanya memotret makro begitu ya. Kita hanya bisa melihat dari gigus kepulauan, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia Timur seperti itu ya. Nah kalau dari real count-nya KPU pasti dia langsung detail ya hingga ke level kabupaten kota bahkan provinsi. Artinya yang disampaikan Pak Srivi tadi benar bahwa 20% kemenangan kandidat tertentu itu sudah bisa dipastikan. Dari 20 provinsi. Betul, ya berarti. Sudah bisa dihitung begitu dengan jelasnya. Dari itu untuk 1 bulan lagi dari hasil rekapitulasi KPU kita bisa melihat secara detail ya Mas ya. Kalau sekarang kita gambaran besarnya saja tapi masih menunggu beberapa jam lagi sampai 100% ya Mas ya. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Mas Arifki dan juga Mas Iwan untuk sedikit pembahasannya mengenai hasil perhitungan suara cepat bersama dengan kami Fakta Terkini di sini untuk Good People di rumah. Kami tentunya masih memiliki beragam informasi menarik hanya di Fakta Terkini menuju istana. Sesaat lagi kami akan segera kembali.